Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma jazi' anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa rasulan an qaumih. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharima takun a'badan nas. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah, menyemangati senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sebagai bekal kita menghadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang kiai memiliki seekor burung beo yang memiliki keistimewaan, mampu mengucapkan kalimat tasbih, mampu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, bahkan mampu mengucapkan salam. Tentunya harganya tidak murah, harga yang mahal, harga yang fantastis, 200 juta rupiah. Mengapa kiai sangat bangga memiliki burung beo kesayangannya ini? Karena memiliki keistimewaan mengucapkan kalimat zikir dan tahlil setiap hari, setiap pagi, petang dan sore. Bahkan ketika ada tamu pun ia mengucapkan salam, bahkan mampu menjawab salam tersebut. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipeliharalah burung beo itu hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan. Senang sang kiai memiliki burung tersebut. Ucapan zikir, ucapan tahlil, ucapan tasbih dan tahmid keluar dari lisan sang burung beo itu. Suatu hari jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulanglah kiai dari tugas mengajarnya beserta dua santrinya. Kaget melihat di pekarangan rumah yang biasanya bertengger burung beo tersebut tidak dapatkan burungnya. Apa yang terjadi? Sang kiai mencarinya, rupanya di belakang rumah ada seekor kucing mencengkeram burung beo tersebut, dicabik-cabik tubuhnya, digigitnya leher sang burung ini. Sang kiai pun segera untuk mengambil sendal yang dipakainya, lalu dilemparlah si kucing itu dengan sendal tersebut. Larilah kucing tersebut. Sang kiai memegang dan mendekap burung beo kesayangannya. Dan apa yang terjadi? Sakaratul maut dirasakan oleh sang burung. Dengan teriakan kak, 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 matilah burung tersebut. Melihat kondisi burung beoknya mati, sang kiai menangis. Dan tangis saya tidak seperti biasanya. Maka dua santri ini pun kebingungan, merasa aneh dengan pribadi seorang kiai yang menangis dengan kematian hewan kesayangannya. Sampai seorang santri mengatakan, wahai kiai, mengapa engkau menangis seperti ini? Bukankah engkau pernah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati? Engkau hanya ditinggal mati dengan seekor burung beo ini, mengapa tangisan betapa hebat wahai kiai? Sang kiai pun tidak menjawabnya. Bahkan santri berikutnya mengatakan, Pak Kiai, sudah Pak Kiai, jangan engkau menangis berlebihan, nanti kita akan mencari burung yang lebih hebat dari burung yang pertama ini.
Tenanglah wahai Pak Kiai. Barulah Pak Kiai mengatakan, wahai santriku, wahai muridku, yang membuat aku menangis bukan karena matinya hewan kesayanganku dan dia istimewa bagiku, harganya mahal, bukan. Tapi tidakkah engkau melihat saat matinya burung beo ini, dia berteriak dengan 3 kata saja, kak, 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 selesai. Padahal engkau melihatnya, saya pun menyaksikannya setiap saat, setiap hari. Burung beo ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, subhanallah, subhanallah. Burung beo ini mampu mengucapkan la ilaha illallah, mampu mengucapkan tasbih zikir, mampu mengucapkan alhamdulillah, mampu mengucapkan salam dan menjawab salam. Setiap harinya ada ucapan itu. Tapi mengapa matinya tidak dalam ucapan tersebut? Itulah yang Pak Kiai tangisi. Bapak merasa khawatir sekali kematian kita seperti itu. Padahal kita adalah orang yang rajin baca Quran, padahal kita adalah orang yang rajin salat, padahal kita adalah orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertahlil, lisan basah dengan zikir kepada Allah. Tapi matinya kita tidak dalam kondisi tersebut. Matinya kita seperti matinya burung beo ini. Itulah yang membuat Bapak menangis. Subhanallah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah fragmen kecil, sederhana mungkin, tapi betul-betul memiliki hikmah yang sangat besar. Betapa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba berzikir, bertasbih, mungkin Allah belum mewafatkan dia dalam tasbih dan zikirnya. Mungkin tasbih dan zikirnya hanya sebatas lipstik saja, hanya sebatas di mulut, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Maaf, hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak dekat dengan Allah dengan zikir tersebut. Seperti hanya maaf orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ketika ia ditimpa musibah ia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan rezeki ia ucapkan alhamdulillah, tapi ucapan hanya sebentar ucapan, tidak ada masuk ke dalam hatinya. Maka sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat hambanya dan mewafatkannya di akhir hidupnya dengan sesuatu yang menjadi kebiasaannya, kebiasaan yang mendarah daging, yang disertai dengan hati yang disebut dengan husnul khatimah. Ada idiom Arab, pepatah Arab mengatakan, man i'tada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah matikan ia dengan satu kebiasaannya. Yang mati dalam keadaan berzina pasti punya kebiasaan-kebiasaan berzina. Yang mati dalam keadaan maksiat, mencuri, merampok, bahkan memakan harta orang lain, maka matinya dalam keadaan seperti itu. Seorang kiai di Pandeglang mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Mengapa? Ia punya kebiasaan membaca Al-Quran di setiap paginya. Seorang bapak salat subuh berjamaah di masjid, ketika masuk pada shaf yang kedua, rakaat yang terakhir dalam keadaan sujud, ia tidak mampu bangun kembali. Rupanya mati dalam keadaan sujud, husnul khotimah. Pertanyaannya, bagaimana untuk mencapai husnul khotimah tersebut? Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin besar yang seharusnya kita mampu melaksanakan hal tersebut. Kebaikan-kebaikan yang kita rawat mampu ditutup oleh Allah dengan husnul khotimah. Yang pertama adalah an-niyah as-shadiqah lillah. Munculkan niat tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam setiap amal-amal kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita ikhlas, ibadah kita ikhlas, infak sedekah kita ikhlas, tertuju kepada Allah. Dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan bahwa ikhlas itu adalah kemurnian. Seperti halnya susu sapi, diperah sapi tersebut, keluarlah susunya tercampur warna yang kehijau-hijauan. Berarti susu ini tercampur dengan kotoran. Diistirahatkanlah sapi tersebut, kemudian diperah kembali susunya, dan apa yang keluar? Warna putih yang kemerah-merahan. Berarti susu ini tercampur dengan darah. Susu yang tercampur dengan darah, susu yang tercampur dengan kotoran, susu yang tidak menyehatkan.
Susu yang menyehatkan disebut dengan susu murni. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beramal, murnikan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, ikhlaskan kita kepada Allah, hati kepada Allah Rabbul Izzah. Ini ikhwatal iman. Yang kedua, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai husnul khatimah tersebut adalah dawamul amal wa in qalla. Paksakan untuk beramal saleh walaupun berat, walaupun sedikit, asalkan terus menerus kita lakukan. Bukankah maaf sejak kecil kita sudah didoktrin untuk puasa, bahkan puasa Ramadan usia 6 tahun itu, nah ayo nak puasa saya. Walaupun kita iming-iming dengan sepeda, kita iming-iming dengan hadiah, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Satu waktu ketika ia tumbuh remaja dan dewasa, memiliki ilmunya, faham tentang agamanya, maka ia pasti meluruskan hatinya puasa bukan untuk hadiah, tapi untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Dawamul amal, meluruskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memaksakan diri untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan istiqomah dalam kebaikan tersebut, maka sungguh itulah yang akan menjadi penutup kebaikan kita, penutup kematian kita, yaitu husnul khatimah. Muaz bin Abdullah rahimahullah, seorang yang senantiasa beramal saleh dengan rajin membaca Al-Quran. Saat sakaratul maut tiba, kepalanya diletakkan oleh anak wanitanya di pangkuannya. Sang anak melihat wajah ayah dalam sakaratul maut, namun lidahnya bergerak terus. Tapi sang anak mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ayat la ilaha illallah, dituntun dengan tahlil. Sang ayah menatap wajah anaknya, wahai anakku, alhamdulillah sejak dari tadi lisan ini tidak pernah berhenti mengucapkan Al-Quran, mengucapkan Al-Quran. Fa inni qad khatamtul Quran arba'ata alif khatmatan limuwajahati hadzal masrah. Apa ucap sang ayah? Wahai ananda tercinta, alhamdulillah ayah sudah menghatamkan 4.000 kali hatam Quran, persiapan menghadapi kematian. 4.000 kali hatam Quran, persiapan menghadapi kematian. Subhanallah. Maka ia mati ketika lisannya mengucapkan Al-Quran. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, Allah matikan ia dengan satu kebiasaannya. Yang ketiga yang menjadikan kita mampu dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah adalah suhbatus saleh. Perbanyak teman-teman yang saleh. Teman yang saleh akan membawa kita ke tempat yang saleh. Teman yang baik membawa kita ke tempat yang baik. Tapi teman yang buruk akhlaknya pasti akan membawa kita ke tempat yang buruk dan memberikan solusi permasalahan yang buruk. Ketika kita memiliki teman-teman yang buruk, teman saleh mengingatkan kita untuk ke masjid, mengingatkan kita untuk taklim, mengingatkan kita untuk sabar dalam kehidupan. Dan saat itulah kita bertahan dalam kesabaran. Dalam puncak kesabaran itu Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Dan yang terakhir, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa istiqamah dalam husnul khatimah, Rasul memberikan pesan kepada kita memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mintalah doa, mintalah kepada Allah dengan doa. La yuraddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kecuali doa. Panjatkan minta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Dalam ketaatan itulah Allah mewafatkan kita. Dunia ini ikhwatal iman tidak panjang. Esok kita akan meninggal. Tidak ada yang kita bawa dalam kematian tersebut kecuali amal saleh. Maka amal saleh itulah yang harus kita fokuskan. Dunia sudah ada jaminannya, rizki, dan tidak pernah Allah siapkan rizki manusia. Tapi tidak ada jaminan kita di akhirat surga Allah. Maka sibukkanlah dengan yang sesuatu yang belum terjamin akhirat kita. Dan jangan kau sibukkan dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah di dunia ini.